Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsada Fafiza dengan IPM 2303090054 dari Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengadaian. Pengadaian ini adalah lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak yang bernilai ekonomis. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan pinjaman dengan cepat, yang kedua membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, yang ketiga yaitu mencegah praktik rentenir, di mana contohnya seperti Budi ini membutuhkan uang sebesar 2 juta rupiah untuk biaya kuliahnya, dan ia menggadaikan emas miliknya di pengadaian dan mendapatkan sesuai nilai emas tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari pengadaian, di mana terdapat atas 4 fungsi. Yang pertama, menyalurkan dana pinjaman, di mana pengadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan nilai barang yang dijadikan jaminan. Yang kedua, menyimpan barang jaminan, di mana pengadaian juga menentukan nilai barang yang digadaikan agar jumlah pinjaman sesuai dengan harga barang tersebut. Yang ketiga, menaksir nilai barang, di mana barang jaminan disimpan dengan aman sampai jaminan dilunasi. Yang keempat, terakhir yaitu memberikan layanan keuangan. Maksudnya, pengadaian juga menyediakan layanan tabungan emas, cicilan emas, dan pembiayaan usaha. Contohnya, jika seseorang ingin mengadaikan laptop, maka pengadaian menaksirkan nilainya dan memberikan pinjaman serta menyimpan laptop tersebut hingga pinjaman dilunasi. Yang ketiga yaitu ada dasar hukum pengadaian, di mana dasar hukum pengadaian ini sangat penting agar kegiatan pengadaian memiliki landasan yang jelas dan melindungi hak nasabah maupun pengadaian. Ada beberapa dasar hukum pengadaian. Yang pertama yaitu KUHP Pendata pasal 1150 sampai 1160, di mana isi pasalnya yaitu mengatur tentang hak gadai dan kewajiban pihak yang melakukan perjanjian gadai. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, di mana isinya mengubah status pengadaian dari perusahaan umum menjadi persero. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana mengatur tentang perseroan terbatas yang menjadi bentuk badan hukum pengadaian. Yang keempat yaitu Peraturan OJK, di mana mengatur dan mengawasi kegiatan usaha pengadaian agar berjalan sesuai dengan aturan. Contohnya, di mana jika nasabah tidak melunasi pinjaman hingga batas waktu yang ditentukan, maka pengadaian akan berhak melelang barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat yaitu kegiatan usaha pengadaian, di mana kegiatan usaha ini ada 5. Yang pertama, memberikan pinjaman dengan jaminan. Yang kedua, menaksirkan barang jaminan. Yang ketiga yaitu menyimpan barang jaminan. Yang keempat, melakukan pelelangan barang, serta yang kelima yaitu menyediakan layanan tabungan emas. Contohnya, nasabah mengadaikan emas, kemudian pengadaian menafsirkan nilai dan memberikan pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Yang kelima yaitu jadi saat barang yang dapat digadai, yaitu jika tidak semua barang dapat digadaikan, maka barang yang diterima biasanya merupakan barang yang bergerak, yang memiliki nilai ekonomi dan mudah diperjualbelikan. Contohnya seperti emas dan perhiasan, kendaraan bermotor dan barang elektronik, serta jam tangan mewah dan surat berharga tertentunya seperti surat tanah atau yang lainnya. Yang keenam yaitu proses peminjaman di pengadaian. Terdapat ada 7 proses. Yang pertama, nasabah datang membawa barang jaminan, di mana nasabah datang ke kantor pengadaian dengan membawa barang yang akan digadaikan serta identitas diri seperti ada KTP atau KK dan barang
yang di bawah harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diterima oleh pengadaian sebagai jaminan. Yang kedua yaitu petugas memeriksa dan menaksir nilai barang, di mana petugas pengadaian akan memeriksa kondisi, keaslian, dan nilai barang yang dijadikan jaminan, serta penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui harga barang tersebut di pasaran. Selanjutnya yaitu pengadaian menentukan jumlah pinjaman. Berdasarkan hasil penaksiran, pengadaian menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan, dan jumlah pinjaman biasanya lebih rendah dari nilai taksiran barang untuk mengurangi risikonya. Yang keempat, nasabah menyetujui perjanjian gadai. Jika setuju dengan jumlah pinjaman dan syarat yang diberikan, nasabah menandatangani surat bukti gadai atau perjanjian gadai, dan perjanjian ini berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kelima, dana pinjaman dicairkan. Setelah pinjaman selesai, pengadaian akan mencairkan dana pinjaman kepada nasabah, dan dana dapat diberikan secara tunai dan ditransfer ke rekening nasabah. Yang keenam, nasabah melunasi pinjaman, di mana sebelum atau saat jatuh tempo, nasabah wajib melunasi pinjaman, serta biaya administrasinya dan sewa modal yang telah ditentukan. Yang ketujuh yaitu barang dikembalikan kepada nasabah. Setelah pinjaman dan seluruh biaya dilunasi, pengadaian mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi yang sama seperti yang sudah diserahkan. Yang ketujuh, manfaat pengadaian, di mana terbagi atas dua. Yang pertama bagi masyarakat, di mana adanya dana cepat cair, persyaratan yang mudah, dan barang tetap menjadi milik nasabah serta aman dan terpercaya. Yang kedua yaitu bagi perekonomian, di mana dapat membantu UMKM mengurangi praktik rentenir dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Contohnya, seorang penjahit memperoleh modal dari pengadaian untuk membeli mesin jahit baru, sehingga usahanya menjadi berkembang. Yang ke-8, kelebihan dan kekurangan pengadaian, di mana kelebihannya yaitu proses cepat, persyaratannya sederhana, tidak memerlukan analisis kredit yang rumit, barang aman selama pengadaian, di mana contohnya yaitu dalam waktu kurang dari 1 jam, seorang nasabah bisa mendapatkan dana setelah proses penaksiran selesai. Selanjutnya yaitu kekurangannya, di mana kekurangannya yaitu harus memiliki barang jaminan, nilai pinjaman yang terbatas, ada biaya administrasi, dan barang bisa dilelang jika tidak ditebus. Contohnya, jika seorang nasabah tidak melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, sehingga barang jaminannya akan dilelang oleh pengadaian. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pengadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Pengadaian memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat, aman, dan mudah. Selain itu, membantu memenuhi kebutuhan mendesak, pengadaian juga berperan dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya ini penyampaian materi saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.